saja nggak lulus. Tapi dielu-elukan, bahkan dia pernah dipanggil ustadz kawan. Sekarang cara cepat menjadi ustadz. Saya nanti akan buat modulnya kawan. Kau tinggalkan Yesus, terus kau hujat-hujat Kristen, kau langsung jadi ustadz. Dipanggil orang itu, ya ustadz. Kalau kau makin gencar menghujatnya seperti Zulkifli, kau akan dianggap gurunda. Nasi katanya. Ya kawan. Sekarang ini kawan, berhati-hatilah. Banyak orang membuat di dalam kanal YouTube-nya. Dia membutuhkan donasi. Bukan untuk mensejahterakan umat. Bukan untuk membantu orang susah. Tapi untuk apa? Agar ada dia punya senjata atau peluru untuk menghujat orang lain. Agama lain. Apa pelurunya itu ya? Contoh beli pulsa. Ya kan? Kayak Julius Setiadi nih kawan. Sengaja dia membuat StreamYard itu gratisan. Dulu kan dia StreamYard berbayar. Kenapa dia sengaja membuat yang gratisan? Karena dia tahu dia harus merasa terzolimi. Dengan merasa terzolimi orang maka akan bersimpati. Maka akan berdonasi untuk membelikan yang tidak gratisan. Tapi puji Tuhan. Orang-orang dari Islam juga sudah mulai cerdas-cerdas. Bahwa si Julius ini ucapannya nggak ada yang benar. Baca Al-Quran saja nggak lulus. Tapi dielu-elukan. Bahkan dia pernah dipanggil ustadz kawan. Sekarang cara cepat menjadi ustadz. Saya nanti akan buat modulnya kawan. Kau tinggalkan Yesus. Terus kau hujat-hujat Kristen. Kau langsung jadi ustadz. Dipanggil orang itu, ya ustadz. Kalau kau makin gencar menghujatnya seperti Zulkifli, kau akan dianggap gurunda. Ya Tuan Guru. Itu kawan. Ya, saya nggak ngerti. Sepertinya ada perubahan isi kepala di sini kawan. Apa perubahan itu saya pun tidak tahu kawan ya. Kenapa menghujat? Kalau mereka ini kawan, perhatikan baik-baik. Kalau mereka menghujat, selalu mereka mengatakan mereka mengabarkan kebenaran. Contoh, sekalipun Kainama berbicara, wah Yesus itu menikah 2 kali. Entah dari mana datanya nggak jelas ya. Dia ambil data-data sampah, dia sudah tahu malu kawan. Makanya kita ragukan keilmuan si Kainama yang katanya lulusan doktor dari Haifa. Kalau seorang doktor tidak pernah saya lihat isi kepalanya seperti Agustinus Kainama yang goblok yang minta ampun. Saya belum pernah dengar itu kawan. Ya. Seorang doktor tidak akan membangun narasi seperti itu. Ya. Yesus menikah 2 kali terus dia menikahi anak gadis yang buah dadanya belum ada katanya. Dia mencari remis. Kenapa dia mencari remis? Karena banyak kita baca-baca buku bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan baru menggaulinya atau hidup serumah umur 9 tahun. Maka orang ini selalu dalam beragama itu untuk mencari remis. Bukan mencari kebenaran. Saya sudah uji berapa kali mereka selalu cari remis. Kalau kita membuka di dalam ulangan mengenai sujud kepada batu, menyembah batu, beriman kepada batu, berbakti atau beribadah kepada batu. Mereka cari remis. Kayak si Palen, dibuatnya video, ditunjukkannya foto. Orang ketika berkunjung ke makam Yesus, terus ada yang mencium tempat Yesus dibaringkan itu. Maka dia bilang, lihat orang Kristen juga ada cium batu. Kan cium batu, nggak sembah batu, nggak beribadah tiap hari kepada batu itu. Samalah itu katanya. Penting cari remis kawan. Padahal kita tidak ada berbicara tentang dia misalnya. Mereka ini suka kali cari remis. Lah orang yang mencium batu itu kan hanya sekali. Nggak setiap hari dia harus misalnya beribadah menuju kuburnya Yesus atau tempat kelahiran Yesus. Kan tidak begitu kawan. Tapi inilah hebat orang-orang cari remis. Bilangnya sama lah itu. Sekali mencium tetap mencium. Kan lawak kawan. Nanti kalau kita bilang mencium ibu kita bagaimana? Apakah ibu kita jadi sesembahan kita? Kan tidak. Tapi ya sudahlah. Itulah kelemahan daripada kaum-kaum keledai liar. Memang mereka sudah disetting oleh Bapa di surga menjadi keledai. Gak bisa diampuni lagi. Gak bisa dirubah. Kalian lihatlah di dunia ini kawan. Saya gak bicara agama ya. Agama kalau kalian bicara baperan lah kalian. Saya bicara keledai liar itu di Kejadian 16 ayat 12. Kalian lihat dengan baik dan benar di dunia ini, di Port TV ini.
Ini sudah layak dilaporkan polisi. Ada lagi yang mau lapor-lapor. Di dunia ini kawan, perhatikan baik-baik. Penyembah pohon, penyembah batu, penyembah tembaga, bahkan tidak menyembah apa-apa, lebih maju daripada keledai liar. Kenapa dia lebih maju kawan? Karena Tuhan Yesus, waduh kena peringatan lagi. Entah apa-apa dikit-dikit peringatan untuk ini. Letiung. TikTok ini selalu dapat peringatan. Di dunia ini kawan-kawan, kalian perhatikanlah. Manusia yang paling terbelakang di muka bumi itu adalah golongan keledai liar. Kenapa saya katakan terbelakang? Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Bahwa lakunya seperti keledai liar. Maka Yesus memberi contoh kepada orang Kristen. Kepada orang yang tidak beragama sekalipun. Untuk selalu menunggang keledai liar. Kan Yesus peragakan itu. Bukan tidak bisa Yesus naik kuda. Bisa. Tapi kenapa Yesus tidak mau naik kuda? Karena dia mau memberitahukan kepada seluruh umat manusia. Bahwa nanti setelah aku pergi, lakukanlah seperti ini. Tunggangi keledai liar itu. Inilah makhluk paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang menyembah batu pun, menyembah besi pun, menyembah kayu pun, lebih maju daripada keledai-keledai liar ini. Lebih maju kawan. Apakah ini tergenapi? Tergenapi sekali. Tergenapi. Orang Jepang itu penyembah matahari. Dia sudah maju sekali teknologinya, ya kan? Padahal matahari yang kita lihat terus. Tidak pernah orang Jepang mengatakan, maka datanglah matahari menebus dosa kami begini. Enggak pernah kawan. Oh nanti matahari memasukkan kami ke surga. Enggak pernah. Tapi keledai-keledai liar ini yang selalu mengatakan mereka pemilik surga. Mereka mengatakan mereka selalu diberkati. Tapi faktanya on. Manusia paling goblok di muka bumi dari kaum keledai liar inilah kawan. Gak bisa itu diobati. Kau boleh cek. Adu orang gila sama orang gila. Ini paling ngeri kawan. Kita adu orang gila sama orang gila. Yang satu ketika dia waras dari keledai liar. Yang satu ketika waras dia penyembah berhala. Adulah kepintarannya. Sama-sama gila. Yang dari golongan keledai liar ini tetap makin gila kawan. Lebih hebat lagi, lebih cerdas lagi yang dari golongan apa ini? Ya? Kenapa begitu kawan? Karena sudah dibuatkan lakunya seperti keledai liar. Gila sama gila. Yang gila keledai liar ini ya seperti keledai liar. Ini yang gila tapi bisa agak-agak berpikir dikit. Waras. Makanya aku pun jadi gila. Memikirkan dua orang gila bertarung. Kan lawak. Ya. Nah. Kawan-kawan. Kita bisa saksikan di seluruh dunia ini. Sekalipun mereka bergelar profesor, doktor, hantu belau. Tetap kebodohan itu. Kalau menyangkut keimanan, mereka merelakan diri menjadi enggak. Mereka merelakan diri menjadi keledai liar. Saya sudah lihat banyak faktanya. Sudah lihat. Sekalipun dia bisa membuat pesawat, tetap dia merelakan diri jadi enggak. Kenapa begitu kawan? Karena mereka ini memang sudah ditetapkan. Lakunya menjadi keledai liar. Aduh, sudahlah kawan. Lakunya seperti keledai liar. Ya. Orang sudah sampai ke bulan. Kaum keledai liar ini sibuk menghujat agama lain. Seolah-olah mereka inilah pemilik bumi ini. Seolah-olah mereka inilah pemilik surga. Seolah-olah mereka ini juga pemilik neraka kawan. Gak ada kepastian. Ya. Apakah kalian masuk neraka? Oh ya kami masuk neraka. Tapi nanti kami diselamatkan dari neraka. Kalau ada keselamatan dari dalam neraka. Orang itu tak tahu apa yang mereka ucapkan kawan. Jikalau ada keselamatan dari neraka. Buat apa kau berbuat baik? Buat apa kau beriman? Buat apa kau menjalankan seluruh aturan agama?
jikalau ada keselamatan dari neraka. Baru di dalam ajaran keledai liarlah saya menemukan ada keselamatan di dalam neraka. Nah, ini kawan hebatnya. Saya tidak bilang agama tertentu, saya bilang agama keledai liar. Terserah kalian mau mendefinisikan, kan derita kalian urusan kalian. Urusan aku bicara Bible kok. Paham ya kawan ya? Wow, ngeri sekali kawan. Hanya ajaran keledai liarlah yang mengatakan ada keselamatan dari dalam neraka. Artinya apa? Di dalam neraka itu pasti nanti bisa masuk seorang nabi. Mereka sudah mempersiapkan dalilnya. Apabila nabi ini masuk neraka nanti, kami sudah punya dalil bahwa dia akan menyelamatkan orang dari neraka menuju surga. Sehingga orang-orang keledai yang goblok-goblok ini, kawan, mempercayai itu. Wow, sekalipun kami ke neraka, kami tetap ke surga. Pikiran dari mana itu kawan? Ternyata ada keselamatan di dalam neraka. Ada keselamatan dalam neraka, kata orang buta. Orang buta pun tidak akan mengatakan itu. Makanya aku bilang laga dua orang goblok. Ya, yang satu dari keledai liar, yang satu dari domba. Lagalah. Yang keledai liar ini tetap menjadi keledai liar sekalipun sudah gila. Luar biasa kawan. Luar biasa. Di dalam DNA-nya itu sudah ada. Yang rusak kan hanya kepalanya. Kalau isi kepala rusak kawan masih enggak apa pengaruh. Tapi kalau sudah DNA-nya itu, aduh sudahlah. Keledai liar tetaplah keledai liar. Mau diperbaiki gimana pun dia tetap keledai liar. Ya kawan-kawan ya. Apakah yang terjadi? Selalu saya, udah 11.000K yang suka. Tap-tap layar. Paham ya kawan-kawan ya? Kalau kalian paham, sang debater ini selalu memberi pengajaran-pengajaran baru yang tidak akan mereka bisa sangkal. Katakan, jikalau ada keselamatan dari dalam neraka, buat apa kau melaksanakan ajaran agama? Agama enggak perlu dilaksanakan lagi ajarannya kawan. Kalau ajaran agama sudah kau tidak laksanakan, apa bedanya kau dengan orang-orang yang apa ya? Apabila kau tidak melaksanakan ajaran agama, apa bedanya kau dengan orang yang tidak bertuhan? Apa bedanya? Bagus tidak bertuhan. Ini enggak. Kau beragama. Setelah itu kau tidak melaksanakan ajaran agama. Kau masuk neraka. Setelah kau masuk neraka, kau diselamatkan. Dipindahkan ke surga. Kan goblok. Kan gitu. Aduh. Isi kepala kaum keledai ini seperti semangka yang ditumbur truk. Hancur mina. Aduh. Hancur mina kawan. Kalau kau buka kepalanya itu kau belah, kau buka gini, hancur mina isinya kawan. Loh. Kok bisa begitu sang debater? Ada enggak isi kepala kau memikirkan itu? Ya. Begini ku bilang sama kalian begini ya. Aku ini orang beriman ya. Agamaku Kristen. Tiba-tiba di dalam ajaran Kristen adalah ajaran bahwa ada jalan keselamatan dari neraka menuju surga. Sementara yang ku tahu keselamatan dari bumi menuju surga. Ini ternyata dari neraka ada keselamatan menuju surga. Pertanyaan ini, buat apa kau melaksanakan ajaran agama? Gak ada guna. Cukup kau ambil agamanya saja. Cukup kau sah menjadi beragama Kristen. Misalnya kau dibaptis, baptis saja. Aku sudah Kristen kan? Sudah. Tak mau aku melaksanakan ajaran Yesus. Biar aku masuk neraka. Nanti kan aku diselamatkan dari neraka ke surga. Jadi di sinilah berbahayanya. Agama itu kawan adalah kebohongan jikalau dia bisa menyelamatkan kau menuju surga. Faktanya mereka ke neraka dulu. Artinya tidak selamat. Hanya saja
agar orang-orang goblok ini tetap berada di jalurnya. Goblok terus. Agar penjahat-penjahat ini, mafia-mafia ini tetap di jalurnya. Karena mereka kan pengikut penjahat kelamin, penjahat lah. Ya. Agar mereka tetap di jalurnya, maka diberilah fasilitas. Sekalipun kau nanti masuk neraka, ada jalan keselamatan dari neraka ke surga. Gila nggak ajaran ini? Oh gila banget. Masuk akal nggak ajaran? Nggak masuk akalku. Akalmu pun nggak masuk. Kalau sampai ada keselamatan dari neraka, kau bunuhi semua orang, tembaki, pukuli, hantami. Wah nanti kau masuk neraka, biarin aja.